Cinta yang kembali datang, dengan cinta yang sudah ada. Di kejauhan lorong yang sempit di kawasan Tambora, Jakarta Barat, ada rumah kecil berlantai 1 dengan teras yang dipenuhi tanaman bunga kanti dan melati. Setiap pagi, sinar matahari akan menyinari kaca jendela kamar yang di dalamnya tidur seorang wanita bernama Siti Marlina, atau yang lebih dikenal teman-temannya sebagai Lina. Dia berusia 35 tahun, janda selama 5 tahun, dan seorang ibu bagi seorang anak laki-laki bernama Raffi yang sekarang berusia 10 tahun. Hari itu, Lina bangun lebih cepat dari biasanya. Tangannya otomatis meraba kasur sebelahnya, tempat yang sudah kosong sejak suaminya, Adi, meninggalkannya karena penyakit jantung yang tiba-tiba. 5 tahun sudah, tapi rasa kosong itu kadang masih menyusup seperti angin sejuk di malam hari. Dia bangkit, memakai baju kaos dan celana panjang, lalu menuju kamar Raffi. Anaknya sedang tidur dengan mulut sedikit terbuka, tangan memeluk boneka kucing yang dia beli ketika Raffi masih balita. "Raffi, bangun ya, mau sekolah," ucap Lina dengan suara lembut, mencium dahi anaknya. Raffi merenggut matanya, melihat ibunya, lalu tersenyum. "Ibu sudah mandi?" tanya dia dengan suara masih mengantuk. "Belum, nanti ibu mandi setelah bikin sarapan." "Kamu mandi dulu ya, nanti sarapan ada bubur ayam favoritmu," jawab Lina sambil memutar kipas angin di kamar. Setelah Raffi mandi dan makan sarapan, Lina mengantarkannya ke sekolah yang ada di ujung lorong. Jalan kaki hanya butuh 10 menit. Tapi setiap hari, Lina selalu mengantarnya. Bukan karena takut, tapi karena itu adalah waktu satu-satunya dia bisa berbicara dengan Raffi tanpa gangguan pekerjaan. "Hari ini ada ujian matematika ya, Raffi? Sudah belajar semuanya?" tanya Lina sambil memegang tangan anaknya. "Udah, Ibu. Kemarin Raffi belajar sampai jam 9 malam loh. Raffi mau nilainya bagus biar Ibu senang," jawab Raffi dengan mata yang bersinar. Lina tersenyum meskipun hatinya terasa terjepit. Sejak Adi pergi, dia harus menjadi ibu dan ayah sekaligus. Pekerjaannya sebagai kasir di toko kelontong tetangga hanya menghasilkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Raffi. Kadang, dia merasa lelah, sangat lelah, tapi melihat senyum Raffi, semua lelah itu hilang seperti es yang mencair di musim panas. Setelah mengantar Raffi, Lina langsung pergi ke toko kelontong yang dimiliki oleh Pak Yohan, tetangga yang sudah kenal dia sejak dulu. Pak Yohan adalah pria berusia 50 tahun yang sudah duda selama 2 tahun. Dia selalu membantu Lina ketika dia kesulitan, entah itu ketika Raffi sakit dan dia tidak bisa bekerja, atau ketika rumahnya ada yang rusak dan dia tidak punya uang untuk memperbaikinya. "Halo Lina, pagi ini ceria ya?" sap Pak Yohan ketika Lina memasuki toko. "Halo Pak Yohan." "Iya, pagi ini Raffi mau ujian, jadi dia semangat banget." "Makasih ya Pak, udah buka toko duluan," jawab Lina sambil memakai rompi kasir. "Yang mana Lina? Kamu kerja di sini sudah 3 tahun kan? Aku tahu betapa susahnya kamu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu minta tolong ya," kata Pak Yohan dengan tatapan yang penuh perhatian. Hari itu, toko ramai sekali. Banyak tetangga yang datang beli kebutuhan sehari-hari. Lina sibuk melayani pelanggan, menghitung uang, dan menyusun barang-barang di rak. Sampai tengah hari, dia baru bisa istirahat sebentar dan makan nasi bungkus yang dibeli Pak Yohan. "Sini Lina, makan dulu. Kamu pasti lapar," ucap Pak Yohan sambil memberikan nasi bungkus. "Makasih ya Pak Yohan. Kamu terlalu baik sama aku," jawab Lina sambil membuka bungkus nasi. "Tak apa-apa Lina, kita tetangga, harus saling membantu. Lagi pula, Raffi juga anak yang baik. Dia selalu menyapa aku ketika lewat toko," kata Pak Yohan sambil duduk di samping Lina. Selama istirahat, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang Raffi, tentang pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari. Lina merasa nyaman berbicara dengan Pak Yohan. Dia adalah orang yang jujur, pekerja keras, dan selalu ada ketika dia butuh. Tapi dia tidak pernah berpikir lebih jauh. Dia takut tersakiti lagi,
Takut Raffi tidak menerima orang lain di kehidupannya. Setelah hari kerja berakhir, Lina pulang ke rumah, membersihkan, dan memasak makan malam. Jam 6 sore, Raffi pulang dari sekolah dengan wajah yang ceria. "Ibu, Raffi nilainya bagus loh. Ujian matematika dapat 95," seru Raffi sambil menunjukkan lembaran ujiannya. Lina merasa senang sampai mata hampir menetes air. Dia memeluk Raffi erat. "Aku bangga banget sama kamu, Raffi. Besok kita beli es krim ya, sebagai hadiah." "Yeay, terima kasih ibu," teriak Raffi senang. Malam itu, setelah Raffi tidur, Lina duduk di teras rumahnya, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Dia berpikir tentang Adi, tentang kehidupan yang dulu, tentang semua kesulitan yang dia lewati. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan pernah menemukan kebahagiaan lagi? Apakah dia akan pernah merasa dicintai seperti ketika bersama Adi? Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Lina bangun dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri Pak Yohan dengan tangan memegang keranjang buah. "Halo, Lina. Maaf ganggu malamnya. Aku dengar Raffi nilainya bagus, jadi aku bawa buah buat dia," kata Pak Yohan dengan senyum. "Oh, Pak Yohan, kamu terlalu baik ya. Masuklah, silakan," jawab Lina sambil mengundangnya masuk. Mereka duduk di teras, berbicara sambil memakan buah. Pak Yohan menceritakan tentang kehidupannya dulu, tentang istri yang dia tinggalkan, tentang kesedihan yang dia rasakan. Lina juga menceritakan tentang Adi, tentang bagaimana dia harus berjuang sendirian untuk merawat Raffi. "Kamu sangat kuat, Lina," kata Pak Yohan setelah Lina selesai menceritakan. "Tidak semua orang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Aku kagum padamu." Lina merasa malu. Dia tidak pernah berpikir dirinya kuat. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan untuk Raffi. "Terima kasih Pak Yohan. Tapi tanpa bantuanmu dan tetangga lainnya, aku tidak akan bisa sampai sekarang," jawab Lina. Malam itu, mereka berbicara sampai larut malam. Lina merasa hati yang dulu terasa kaku mulai melembut. Dia merasa ada sesuatu di hati yang dia tidak rasakan sejak lama. Rasa harapan. Sejak hari itu, hubungan Lina dan Pak Yohan semakin erat. Mereka sering berbicara, baik di toko maupun di rumah. Pak Yohan sering membantu Lina merawat Raffi ketika dia sibuk, dan Raffi juga mulai menyukainya. Dia memanggil Pak Yohan Om Yohan, dan senang ketika Om Yohan datang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, pada hari ulang tahun Raffi, Pak Yohan mengadakan pesta kecil di rumah Lina. Banyak tetangga yang datang, membawa makanan dan hadiah. Raffi senang banget. Dia berjalan-jalan dari satu tamu ke tamu lainnya, menunjukkan mainan baru yang dia terima. Pada akhir pesta, ketika semua tamu sudah pulang, Pak Yohan mendekati Lina yang sedang membersihkan. "Lina, aku mau ngomong sesuatu," kata Pak Yohan dengan suara yang agak gemetar. "Loh, apa ya Pak Yohan?" "Kenapa kayak gitu?" tanya Lina dengan curiga. "Ya udah, aku langsung aja ya. Lina, selama ini aku menyaksikan perjuanganmu. Aku melihat betapa baikmu, betapa kuatmu, betapa penuh kasih sayangmu pada Raffi, dan aku harus jujur, aku sudah menyukaimu, Lina. Bukan hanya sebagai tetangga atau teman, tapi lebih dari itu. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan aku tahu kamu masih mencintai Adi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersedia menunggu, bersedia merawatmu dan Raffi, bersedia mencintaimu dengan sepenuh hati." Lina terkejut. Dia tidak menyangka Pak Yohan merasa begitu padanya. Dia diam sejenak, memikirkan apa yang harus dia jawab. Dia mencintai Adi, itu tidak bisa disangkal. Tapi dia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dia tidak bisa hidup dalam masa lalu selamanya. Dan Raffi juga butuh seorang ayah yang bisa merawatnya, mencintainya. "Pak Yohan, aku tidak tahu apa yang harus kubilang," kata Lina dengan suara lembut. "Aku mencintai Adi, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak mau aku sedih selamanya. Dan Raffi juga menyukaimu. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan, Pak. Bolehkah?" "Ya, tentu saja Lina.
Aku akan menunggu sepanjang waktu yang kamu butuhkan. Cukup tahu bahwa aku ada di sini untukmu dan Raffi, jawab Pak Yohan dengan senyum. Beberapa minggu kemudian, Lina masih berpikir tentang kata-kata Pak Yohan. Dia berbicara dengan Raffi tentang itu, ingin tahu pendapat anaknya. Raffi, kalau ada orang yang mau merawat kita, mau mencintai ibu dan Raffi, bagaimana pendapatmu? Tanya Lina sambil memegang tangan Raffi. Siapa ya? Ibu? Tanya Raffi. Om Yohan, nah, jawab Lina. Raffi diam sejenak, lalu tersenyum. Raffi suka Om Yohan, Ibu. Dia baik. Selalu bawa mainan dan buah buat Raffi. Kalau Om Yohan mau jadi ayah Raffi, Raffi tidak keberatan. Lina merasa hati tersentuh. Dia memeluk Raffi erat. Terima kasih, Nak. Ibu bangga banget sama kamu. Pada hari berikutnya, Lina mengajak Pak Yohan berbicara di teras rumahnya. Dia sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan. Pak Yohan, aku sudah memikirkan tentang kata-katamu. Dan aku mau bilang bahwa aku juga menyukaimu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin mencoba. Mencoba membangun hubungan baru bersama kamu dan Raffi. Pak Yohan tersenyum sampai mata jadi pipih. Dia memegang tangan Lina. Terima kasih, Lina. Aku berjanji akan mencintaimu dan Raffi dengan sepenuh hati. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kamu bahagia. Sejak hari itu, kehidupan Lina menjadi lebih ceria. Dia memiliki seseorang yang bisa dia andalkan. Seseorang yang bisa bersamanya melewati suka dan duka. Raffi juga senang banget. Dia sekarang memiliki ayah yang benar-benar mencintainya. Beberapa bulan kemudian, Pak Yohan melamar Lina. Lamaran itu sederhana, hanya di hadapan Raffi dan beberapa tetangga terdekat. Lina menerima lamaran itu dengan senyum dan air mata bahagia. Selamat ya Lina, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, ucap salah satu tetangga. Terima kasih semuanya. Tanpa bantuanmu semua, aku tidak akan sampai sini, jawab Lina dengan suara penuh harapan. Hari pernikahan mereka diadakan di masjid yang ada di dekat rumah. Hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Raffi menjadi pengantar ibu. Dia memakai baju jas kecil dan kemeja putih. Terlihat tampan dan bangga. Sekarang, ibu sudah punya ayah Yohan. Jadi ibu tidak akan sendirian lagi, kata Raffi ketika dia menyerahkan tangan ibu ke tangan Pak Yohan. Lina menangis air mata bahagia. Dia melihat ke arah langit, seolah-olah berbicara dengan Adi. Aku menemukan kebahagiaan lagi, sayang. Raffi dan aku baik-baik saja. Semoga kamu bahagia di sana. Setelah pernikahan, mereka hidup bersama di rumah Lina. Pak Yohan tidak memaksa Lina pindah ke rumahnya. Dia ingin Lina dan Raffi merasa nyaman. Dia memperbaiki rumah, menambahkan kamar baru dan taman bunga yang lebih besar. Setiap pagi, mereka akan bangun bersama, makan sarapan, dan mengantar Raffi ke sekolah. Setiap malam, mereka akan duduk di teras, melihat bintang-bintang dan berbicara tentang masa depan. Someday, Raffi akan besar dan punya keluarga sendiri, kata Pak Yohan sambil memeluk Lina. Ya, tapi sampai saat itu, kita akan selalu ada untuknya, jawab Lina. Hidup tidak selalu mulus. Ada waktu ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika uang tidak cukup, atau ketika mereka memiliki perselisihan. Tapi mereka selalu saling mendukung, selalu berusaha menyelesaikan masalah bersama. Karena mereka tahu bahwa cinta adalah tentang saling menerima, saling membantu, dan saling mencintai, tanpa syarat. Dan di kejauhan lorong yang sempit di Tambora, rumah kecil berlantai satu itu selalu penuh dengan tawa dan kasih sayang. Lina, Pak Yohan, dan Raffi hidup bahagia, membangun cerita baru yang indah, cerita tentang cinta yang kembali datang dengan cinta yang sudah ada.